Pernahkah kamu bermimpi tentang seseorang yang sudah tiada? Mungkin seorang nenek, yang suaranya masih bergema dalam hatimu. Mungkin seorang sahabat yang pergi terlalu cepat, atau mungkin seseorang yang hanya kamu kenal sekilas, namun dalam mimpi itu, ia muncul begitu nyata, begitu hidup, hingga kamu terbangun dengan air mata di mata. Kamu hampir bisa mencium aroma tubuhnya, melihat sorot matanya, mendengar suaranya, merasakan kehadirannya. Begitu nyata, seolah waktu berhenti. Dan saat itu kamu bertanya, mengapa? Mengapa mimpi itu datang? Mengapa sekarang? Apakah hanya nostalgia? Apakah itu sekadar kenangan yang muncul kembali? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Paus Leo XIV pernah menulis kata-kata yang hanya sedikit orang tahu. Kata-kata sederhana, namun mampu mengubah cara kita memahami mimpi tertentu. Karena tidak semua mimpi adalah bayangan masa lalu. Beberapa adalah gema dari kekekalan. Dandy. Sanalah misteri itu bermula. Ketika seseorang yang telah meninggalkan dunia ini hadir dalam mimpimu, itu tidak selalu berasal dari pikiranmu. Kadang itu adalah suara jiwa. Kadang itu adalah Tuhan. Kadang itu adalah permintaan, lembut, diam, namun nyata. Jika kamu punya keberanian, ulangi dalam hatimu, aku ingin tahu apa yang ingin Tuhan tunjukkan padaku, bahkan dalam mimpi. Dan tetaplah tinggal. Karena apa yang akan kamu temukan bisa mengubah caramu memandang setiap mimpi yang masih tertinggal dalam hatimu, bahkan setelah kamu terbangun. Bermimpi tentang orang yang telah meninggal bukanlah pengalaman biasa. Kadang mimpi itu datang dengan kejelasan yang aneh, dalam keheningan yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Tidak semua mimpi seperti itu, tapi beberapa meninggalkan bekas. Kamu terbangun dengan sesak di dada, atau dengan kedamaian yang tak bisa dijelaskan, dengan rasa kehilangan yang masih membakar. Dan justru mimpi-mimpi seperti inilah yang dimaksud Paus Leo XIV. Dengan kehati-hatian dan hormat, beliau pernah menulis, tidak semua mimpi adalah kenangan. Beberapa adalah kunjungan. Beberapa adalah doa. Dan lainnya adalah pertanyaan yang langit ajukan lewat wajah-wajah yang kita rindukan. Tentu, tidak semua mimpi membawa pesan ilahi. Tidak setiap penglihatan memiliki makna spiritual. Namun bukan berarti kita harus mengabaikan mimpi yang melekat dalam jiwa. Karena Tuhan juga bisa berbicara lewat mimpi. Dan jiwa, terutama yang masih berjalan menuju terang, bisa menyapa kita dalam tidur. Paus sungguh percaya hal ini, roh dapat menyentuh jiwa bahkan ketika tubuh beristirahat. Ketika seseorang yang telah meninggal hadir dalam mimpimu, mungkin itu hanya bayangan masa lalu. Atau mungkin itu adalah pintu, jembatan, tangan yang terulur dari seberang. Sebelum kamu menganalisis semuanya, sebelum kamu menolaknya dengan logika, sebelum kamu menutup diri karena rasa takut, berhentilah. Dengarkan. Karena terkadang, jiwa itu tidak sekadar hadir, ia sedang meminta. Paus Leo XIV memberikan 3 kemungkinan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membantu kita membedakan. Ia menulis, jika sebuah jiwa muncul dalam mimpimu, mungkin ia datang karena 3 alasan. Untuk menghibur, untuk meminta, atau untuk memperingatkan. Dan setiap alasan itu seperti bahasa yang sunyi, bukan dari kata-kata, tetapi dari kehadiran. Dari gerakan, dari emosi yang berbicara sendiri. 1. Jiwa yang menghibur. Kadang orang yang kamu lihat dalam mimpi tampak damai. Ia tidak berbicara. Ia tersenyum. Atau ia hanya hadir, tenang, dekat, seolah ingin menenangkanmu. Kamu terbangun dengan rasa manis yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada yang mengelus jiwamu. Dengan lembut, Paus Leo XIV menulis, sebuah jiwa yang telah diselamatkan bisa diutus ke dalam mimpi sebagai tanda belas kasih, untuk berkata, aku baik-baik saja. Teruslah berdoa. Tapi jangan menangis lagi. Dalam kasus seperti ini, cinta adalah pesannya, dan mimpi itu, bisikan kecil dari surga. Rasa sakit itu mungkin tidak sepenuhnya hilang, tapi rasanya seperti sesuatu di dalammu menjadi lebih ringan. Seperti ada simpul yang terurai, tanpa suara. 2. Jiwa yang meminta. Kadang-kadang mimpi meninggalkan rasa jelas. Orang yang kamu lihat terasa jauh, bingung, sedih, atau hanya menatapmu tanpa sepatah kata. Kamu terbangun dengan perasaan berat, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Paus menulis tanpa basa-basi, beberapa jiwa yang masih berjalan menuju terang hanya bisa meminta dalam diam. Kehadiran mereka bukan kutukan, tapi permohonan, mungkin itu kerabat. Mungkin seseorang yang telah lama kamu lupakan. Tapi jika wajah itu muncul kepadamu, mungkin kamulah kuncinya. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan? Tak perlu penjelasan rumit. Lakukan apa yang diajarkan gereja selama berabad-abad, berdoalah.
Persembahkan misa. Lakukan satu tindakan kasih. Berdoa bukan karena takut, tapi karena cinta. Karena cinta, bahkan dari sisi tirai ini, masih bisa membantu mereka yang sedang mencari terang. Tak semua mimpi sama. Ada yang menghibur, ada yang meminta. Namun ada juga mimpi yang memperingatkan. 3. Jiwa yang memperingatkan. Ada mimpi yang tak berbicara pada hati yang terluka, tapi pada jiwa yang sedang berada di persimpangan pilihan, seseorang yang telah tiada mungkin muncul dengan tatapan yang berbeda, lebih dalam. Mimpinya tak sedih, bahkan tak menyakitkan. Tapi mengguncang hatimu, seolah membawa arah yang harus diambil, atau dihindari. Kamu terbangun dengan kesadaran yang asing. Seperti mimpi itu belum selesai, Paus Leo XIV menulis, Tuhan bisa memakai wajah yang dicintai untuk menyentuh hati. Tak selalu jiwa yang berbicara. Kedong, Tuhanlah yang meminjam kenangan itu dalam diam. Mimpi-mimpi ini tidak untuk dipuja, bukan untuk ditafsirkan dengan tahayul, tapi jangan pula diabaikan. Karena mereka bukan sekadar kenangan, mereka adalah undangan untuk berubah. Untuk menengok ke dalam. Untuk berhenti sebelum terjatuh. Atau untuk melanjutkan langkah yang dulu tertunda, dan kini, pertanyaan yang paling sulit, mengapa kamu? Kenapa bukan seorang imam? Kenapa bukan saudara, anak, atau teman yang lebih dekat? Paus menjawab demikian, Tuhan tidak melihat kedekatan biologis, tapi kesiapan hati. Kadang satu-satunya yang bisa mendengar jiwa, adalah orang yang masih percaya. Yang masih mencintai. Dan hati itu, bisa jadi adalah milikmu. Kamu tak perlu kemampuan khusus. Tak perlu menjadi orang suci. Tak perlu tahu segalanya yang kamu perlukan, hanya jangan menutup pintu. Dan mungkin dengan suara lirih, katakan, jika mimpi ini berasal dari MU, Tuhan, tunjukkanlah bagaimana aku harus merespons. Tak dibutuhkan kepastian. Cukup satu langkah, satu doa, satu tindakan. Karena dalam beberapa kasus, keselamatan satu jiwa bisa melewati hati yang diam tapi setia. Dan jika kamu merasa tak layak, ingatlah ini, bahkan tindakan kasih yang paling kecil, jika dilakukan dengan tulus, bisa mengguncang langit. Berdoalah. Nyalakan lilin. Luangkan waktu. Atau cukup persembahkan mimpi itu dengan kata-kata ini, jika jiwa ini membutuhkan sesuatu, Tuhan, genggamlah tangannya. Jika aku bisa berguna, ini aku. Hanya itu. Tak perlu tanda besar. Cukup hati yang tak menolak. Dan jika mimpi itu kembali, sambutlah, bukan sebagai beban, tapi sebagai misi kecil yang sunyi, mungkin itu salam. Mungkin yukapan terima kasih. Mungkin, yang terakhir. Tapi jika itu datang, itu karena sesuatu yang suci sedang melewati dirimu. Paus Leo XIV berkata, kasih yang melampaui kematian, akan selalu menemukan jalannya. Dan terkadang, jalan itu adalah mimpi. Kamu yang membaca ini, kamu yang masih menyimpan wajah itu dalam ingatan, kamu yang tahu bahwa itu bukan sekadar mimpi, dengarkanlah, kamu tidak dipilih secara kebetulan. Kamu dipilih karena kamu masih mampu mencintai, dan kasih, dalam dunia roh, bisa membebaskan mereka yang belum menemukan cahaya. Kamu tidak mencarinya, tidak mengharapkannya, tidak memintanya. Kamu hanya menutup mata di malam hari, dan terbangun. Dengan sesuatu di dalam dirimu yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah bayangan, sebuah suara, sebuah keheningan yang berbicara begitu kuat, dan sekarang, kamu merasa bahwa mimpi itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah perlintasan. Sebuah sencahan. Bisikan dari tempat di mana waktu tidak lagi ada, mungkin memang. Begitulah cara Tuhan berbicara, tidak selalu lewat kata-kata. Tidak selalu lewat mukjizat. Tapi lewat kehadiran yang tak terlihat, yang meninggalkan jejak. Paus Leo XIV menulis, Tuhan melangkah pelan saat ia memasuki mimpi. Dan jika satu jiwa mengunjungimu, bukan untuk menakutimu, tetapi untuk mempercayaimu. Kita hendak berusaha melupakan kematian. Kita takut pada apa yang tidak kita mengerti. Kita terus menggenggam apa yang telah hilang namun kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang lembut terjadi. Hampir tak terasa. Satu jiwa kembali, bukan untuk tinggal. Bukan untuk menyakiti. Tapi untuk didengarkan, dibebaskan, atau dicintai. Satu kali lagi, dan kadang, kamulah orang yang bisa memberikan apa yang mereka butuhkan. Satu salam Maria. Satu pikiran. Satu, ya, yang dibisikkan dalam malam, dan tindakan kecil itu di bumi, bisa menjadi besar di kekekalan. Tak semua mimpi adalah jembatan. Tapi beberapa sungguh demikian. Dan kamu mengetahuinya, bukan dari apa yang mereka tampilkan, tapi dari jejak yang mereka tinggalkan padamu, hari demi hari. Minggu.
bahkan tahun. Mimpi itu masih berbicara saat kamu terjaga. Ia memandangmu lewat ingatan. Dan kamu, dalam hidupmu yang sederhana, sunyi, penuh kerja dan keheningan, telah menjadi sesuatu yang luar biasa di mata Tuhan. Penjaga tak terlihat dari belas kasih, bukan karena kamu tahu. Bukan karena kamu istimewa. Tapi karena kamu berkata, ya, bahkan hanya dalam hati, dan surga menghargai setiap, ya, lebih dari 1000 penjelasan. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Tak perlu yang rumit. Tak perlu yang ajaib. Hanya ini, jika kamu ingat namanya, sebutlah. Jika kamu ingat wajahnya, tersenyumlah. Jika kamu masih merasakan kesedihan, berdoalah, bahkan satu kalimat. Bahkan satu bisikan, Tuhan, jika jiwa ini butuh pertolongan, sambutlah. Jika aku kau pilih untuk membantunya, tuntunlah aku. Itu sudah cukup. Sedikit saja. Tapi dalam dunia Tuhan, yang sedikit bisa membuka pintu yang telah lama tertutup. Paus Leo XIV menulis, satu doa yang dibisikkan di bumi bisa membuka pintu di kekekalan. Dan jika suatu hari, mimpi itu kembali, atau wajah lain muncul, atau dalam sunyi malam, sesuatu kembali menyentuh hatimu, jangan lari. Jangan takut. Jangan jadikan beban. Tapi juga, jangan abaikan, karena mungkin, dalam satu momen antara tidur dan terjaga, antara masa lalu dan keabadian, kamu telah menjadi satu-satunya jembatan antara yang berharap, dan yang telah melangkah melewati ambang. Untukmu yang membaca ini, untukmu yang menyimpan bayangan yang tak kunjung hilang, untukmu yang masih mencinta meski tanpa balasan, ketahuilah ini, kamu tidak dikunjungi secara kebetulan. Kamu dipilih. Karena kamu masih tahu bagaimana mencintai, dan di dunia roh, bahkan cinta yang paling kecil bisa membebaskan jiwa yang masih menunggu. Cintailah. Berdoalah. Dan beristirahatlah, karena di dalam, ya, ada cahaya yang tak akan pernah padam.